Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai luas permukaan dan volume prisma dan limas. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai prisma. Yang pertama, pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas atau atap yang sejajar serta kongruen. Sebuah bangun prisma ditentukan oleh bentuk alasnya. Jadi banyak bermacam-macam ya mengenai prisma. Ada prisma segitiga di mana alas dan atapnya itu berbentuk segitiga, ataupun prisma segi 6 di mana atas atau atapnya serta alasnya berbentuk segi 6. Begitupun yang lainnya. Kita lanjut. Lalu kenapa bisa ada penyebutan prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan sebagainya? Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa karena setiap penamaan untuk prisma disesuaikan dengan bentuk alas dan atapnya. Misal, alas dan atapnya berbentuk segi 8, ya berarti dinamakan dengan prisma segi 8. Kita lanjut. Di sini jenis-jenis prisma. Yang pertama, prisma segitiga. Prisma yang bentuk alas dan atapnya berbentuk segitiga. Gambarnya seperti ini. Adapun ciri-cirinya yaitu sisi atau bidang memiliki 5 sisi, yaitu sisi alas, sisi atap, dan 3 sisi tegak. Rusuk memiliki 9 rusuk, di mana 3 rusuk tegak dan 3 rusuk alas serta 3 rusuk atap. Serta titik sudut memiliki di sini sebenarnya 6 titik sudut ya maksudnya. Luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Lanjut, mencari luas permukaan bangun ruang sama artinya menjumlahkan semua luas pada sisi atau bidangnya. Di sini ada contoh prisma segitiga. Kita belah atau iris, terdiri dari segitiga alas dan segitiga atap, sehingga terdapat 2 segitiga. Di mana luas segitiga sendiri itu setengah kali alas kali tinggi. Lanjut, di sini ada sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Ada 3 ya. Di mana luas dari persegi panjang itu sendiri yaitu P kali L ya. A, B, dan C pada gambar sama dengan lebar pada persegi panjang ya. Sedangkan T pada gambar sama dengan panjang pada persegi panjang. Oleh karena itu, di sini untuk mencari luas dari persegi panjang yang pertama itu A kali T. Yang kedua itu B kali T dan yang ketiga itu C kali T. Sehingga sama dengan A tambah B tambah C kali T itu kita distribusikan ya. Jadi A tambah B tambah C itu sama dengan keliling alas segitiga ya kan. A, B, C-nya itu sebagai alasnya segitiga, sehingga kita jumlahkan menjadi keliling segitiga dikali dengan tinggi prisma. Kita lanjut. Sehingga luas permukaan prisma segitiga sama dengan 2 kali luas segitiga, yaitu luas segitiga alas dan atapnya, ditambah keliling alas segitiga dikali tinggi prisma. Jangan lupa untuk mengerjakannya itu kita lakukan perkalian terlebih dahulu, baru dijumlah ya. Lanjut, di sini kita ada contoh soal. Prisma dengan alas segitiga memiliki panjang sisi 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, maka luas permukaan prisma adalah luas permukaan tadi rumusnya itu 2 kali luas alas
ditambah keliling alas kali tinggi. Di sini alasnya segitiga sehingga luas segitiga itu setengah kali A kali T. Ditambah keliling alasnya seperti tadi ya. A, B tambah C sebagai sisi alas segitiga kali tinggi. Oke, 2 kali setengah kali 9 kali 12 ya. Ditambah 9 tambah 12 tambah 15 kali 20. Ya, kita kerjakan 2 kali setengah kali 9 kali 12 sama dengan 108. 9 tambah 12 tambah 15 kali 20 itu 36 kali 20. Sama dengan 108 ditambah 720 sama dengan 828 cm persegi. Jadi, luas permukaan prisma segitiga adalah 828 cm persegi. Jangan lupa untuk mencantumkan satuannya ya. Selanjutnya, luas permukaan prisma. Ini berlaku untuk luas permukaan prisma pada segi N. Segi apapun ya, tidak ditentukan. Maksudnya prisma tadi kan alasnya bisa segi 6, segi 8, segi 7, segi 5. Nah, di sini kita dapat menentukannya dengan rumus seperti ini. Luas prisma segi N, segi ke N, sama dengan 2 dikali luas segi N, ditambah keliling alas segi N, dikali tinggi prisma. Kita lanjut, di sini ada contoh soal mengenai prisma segi 6 beraturan. Oke. Prisma dengan alas segi 6 beraturan memiliki panjang sisi 10 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, maka luas permukaan prisma adalah di sini kita lihat rumusnya itu sama ya. 2 kali luas alas, di sini alasnya sendiri yaitu segi 6, ditambah keliling alasnya segi 6 dikali T. Sama dengan 2 dikali, lihat di sini. Alasnya itu segi 6 yang terdiri, segi 6 beraturan ya, yang terdiri dari 6 segitiga. Kalau dipotong itu ya. Betul? Perhatikan ya, di situ ada segitiga yang terbentuk sehingga membentuk segi 6 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oleh karena itu, kita bisa menghitungnya dengan cara mengalihkan 6 dengan luas segi 3. Di sini segi 6 beraturan sehingga kita bisa menghitungnya, oke? Nah, kita mencari dulu tinggi dari segitiga tersebut. Maaf di sini tidak terbaca, ini maksudnya kita mencari T. Kita lihat di sini segitiga dengan alas 10 cm, lalu ada sisi miringnya 10 cm. Yang kita butuhkan adalah tingginya dulu ya untuk menghitung luas alas segitiga, sehingga kita gunakan rumus Pitagoras. T sama dengan akar dari 10 dikuadratkan ya, itu maaf tidak terbaca, dikurangi 5 kuadrat. Ini kenapa 5? Karena 10 bagi 2 ya. Kita mencari segitiga siku-sikunya. Tingginya itu sama dengan akar dari 10 dikuadratkan dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan 100 dikurangi 25. Sama dengan akar 75. Akar 75 sama dengan 20, akar 25 dikali 3. Akar 25-nya bisa diakarkan sehingga 5 akar 3. Oleh karena itu tingginya itu 5 akar 3. Sama dengan 2 kali 6 kali setengah kali alasnya berapa? 10 dikali tinggi segitiganya 5 akar 3 ditambah keliling sisi segitiganya ya, yaitu mohon maaf keliling segi 6 maksud ibu, yaitu 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 dikali tingginya 30, atau enggak kita bisa mencarinya dengan 6 kali sisi ya, 6 kali 10 lalu kali 30 sama dengan 2 kali 150 akar 3 ditambah 60 kali 30
sama dengan 300 akar 3 ditambah 1800, sehingga luas permukaan prisma segitiganya itu adalah 300 akar 3 ditambah 1800 cm per segi. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke volume prisma segi N. Oke, ingat volume bangun ruang adalah luas alas kali tinggi. Volume prisma segi ke N sama dengan luas alas kali tinggi. Kita lanjut. Contoh, berapakah volume prisma yang memiliki alas persegi dengan panjang sisi 20 cm bila diketahui tinggi prisma 11 cm? Seperti ini ya. Gambarnya seperti kubus, tetapi di sini bukan kubus karena tingginya itu tidak sama dengan sisi-sisi yang lainnya. Oleh karena itu disebut prisma dengan alas persegi. Prisma persegi. Volume prismanya yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu sama dengan luas alas persegi, yaitu sisi kali sisi. Jadi sisi kuadrat dikali tinggi sama dengan 21 kuadrat dikali 11 sama dengan 441 dikali 11, sehingga volume prisma tersebut adalah 4851 cm kubik ya. Jangan lupa satuannya. Kita lanjut. Berapakah volume prisma yang memiliki alas segi 6 beraturan dengan panjang sisi 10 cm bila diketahui tinggi prisma 30 cm? Volumenya itu rumusnya luas alas kali tinggi. Kita sudah tahu ya tadi luas alas dari segi 6 sendiri 6 kali luas alas segi 3. Kita tadi sudah mencarinya. Lalu dikalikan tinggi prismanya, sehingga 6 kali setengah kali 10 kali tingginya itu 5 akar 3 ya. Tinggi segitiganya dikali tinggi prismanya 30 cm. Sama dengan 150 akar 3 dikali 30. Sama dengan 4500 akar 3 cm kubik. Sehingga volume prisma segi 6 tersebut adalah 4500 akar 3 cm kubik. Lanjut ke pengertian limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi N dan beberapa segitiga yang alasnya berimpitan dengan segi N tersebut dan bertemu pada satu titik di luar bidang alas. Kita ketahui ya bahwa limas itu memiliki titik puncak dan alasnya itu bisa segi 3, bisa segi 4, bisa segi 5, dan segi lainnya. Akan tetapi untuk sisi tegaknya itu pasti berbentuk segi 3. Limas segi 4. Lihat di sini ada gambarnya, disebut limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Ciri-cirinya yaitu sisi atau bidang memiliki 5 sisi atau bidang, yaitu sisi alas 1 dan sisi tegaknya ada 4. Sehingga jumlahnya ada 5 sisi. Rusuk memiliki 8 rusuk, yaitu rusuk tegaknya ada 4, rusuk alasnya ada 4. Dan titik sudutnya ada 5, yaitu 5 titik sudut alas dan titik puncaknya ya. Luas segi 4 sendiri yaitu panjang kali lebar. Lanjut, luas limas segi 4. Untuk mencari luas permukaan bangun ruang sama artinya menjumlahkan luas semua sisi bidangnya ya, jangan lupa. Setiap luas sisinya dijumlahkan. Lihat di sini kita kupas ya. 5 segi 4-nya ada 4 segi 3, yaitu sebagai sisi tegak, di mana luasnya itu sama dengan luas segi 3, setengah kali alas kali tinggi, dan luas alasnya berbentuk segi 4, yaitu sisi kali sisi untuk persegi, atau panjang kali lebar untuk luas alasnya persegi panjang. Jadi luas permukaan 5 segi 4 sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas bidang tegak, di mana luas bidang tegaknya itu segi 3. Jadi luas persegi ditambah 4 kali luas segi 3. Ini untuk luas 5 segi 4 ya. Luas persegi ditambah
ditambah 4 kali luas segitiga. Oke, ini untuk luas 5 segi ke N. Jadi luas segi ketiga, segi 3, segi 4, segi 5, segi 6. Rumusnya itu luas alas segi N ditambah jumlah luas bidang tegaknya. Yang pasti bidang tegaknya itu selalu segitiga ya. Lanjut, di sini ada contoh soal. Diketahui alas limas berbentuk persegi. Persegi ABCD, oke. Dengan panjang TE itu 5 cm ya, udah diketahui, dan AB-nya sama dengan 6 cm. Berapakah luas permukaan limas tersebut? Luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Oke, luas alasnya itu persegi, sehingga dapat dicari sisi kali sisi, ditambah 4 kali, di situ tidak terbaca maksudnya setengah kali alas kali tinggi karena segitiga ya. Sisi tegak, bidang tegaknya sama dengan sisi kali sisi 6 kali 6 ditambah, mohon maaf itu harusnya ditambah ya, 4 kali setengah kali 6 kali 5 hasilnya 60. 6 kali 5. Oke. 4 kali setengah itu 2 kali 6 12 kali 5 60, sehingga 6 kali 6 ditambah ya, itu harusnya 6 kali 6 ditambah 60, sehingga 36 tambah 60 sama dengan 96 cm persegi untuk luas permukaan prisma tersebut. Semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut, di sini ada luas permukaan prisma lagi. Perhatikan gambar limas persegi di bawah ini. Berapakah luas permukaan limas tersebut? Nah, di sini diketahui sisinya 10 cm dan tinggi prismanya 12 cm. Yang kita butuhkan adalah tinggi pada segitiganya ya untuk mencari luas bidang sisi tegak. Bagaimana caranya? Kita lihat nanti. Luas permukaan itu sama dengan luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Luas alasnya sisi kali sisi, ditambah jumlah luas bidang tegaknya itu 4 kali luas segitiga, 4 kali setengah, mohon maaf itu tidak terbaca, 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Kita cari tinggi dari segitiganya, yaitu nih Ibu gambarkan ya, di sini 12 itu sebagai tinggi prisma. Lanjut, di situ kenapa 5 cm? Karena 10 cm dibagi 2 ya, dari titik pusat perseginya kita tarik ke depan sampai ke bidang tegak segitiga itu 5 cm. Yang kita cari yaitu X. Cari tinggi dari segitiga bidang tegaknya. Caranya bagaimana? Caranya kita gunakan dengan Pitagoras. X sama dengan akar dari 12 dikuadratkan, yaitu mohon maaf tidak terbaca, ditambah 5 dikuadratkan sama dengan akar 144 ditambah, mohon maaf ada kesalahan sedikit, 144 ditambah 25, sehingga X-nya itu adalah akar 169 sama dengan 13. Ya, jadi tinggi dari bidang sisi tegak segitiganya itu 13 cm. Kita masukkan 10 kali 10 ditambah 4 kali setengah dikali alasnya 10. Alas segitiganya 10 kali tingginya tadi kita sudah cari 13. Sama dengan 100 ditambah 260 sama dengan 360 cm persegi. Sehingga volume prisma segi 6 tersebut adalah 360 cm persegi. Mohon maaf ya, luas permukaan prisma ya maksudnya. Mohon maaf di sini salah pengetikan. Jadi luas permukaan prismanya itu 360 cm persegi. Kita lanjut.
Di sini ada bentuk kubus. Kubus di atas dipotong berdasarkan semua diagonal ruang ya dari kubus tersebut sehingga berbentuk beberapa limas. Berapakah banyak limasnya? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ada 6 limas. Ternyata kubus itu terbentuk oleh 6 buah limas segi 4. Volume limas. Jika diamati secara cermat, keempat diagonal ruang tersebut membentuk 6 buah limas segi 4, yaitu limas segi 4 OABCD, OEFGH, OABFE, OBCGF, OCDHG, dan ODAEH. Oke, volume limas itu volume kubus dari EFGH merupakan gabungan volume ke-6 limas. Sehingga kita mendapatkan persamaan 6 kali volume limas OABCD sama dengan volume kubus ABCDEFGH. Lalu kita akan mencari volume limas OABCD sama dengan pindah ruas 6-nya menjadi 1/6 kali volume kubus sendiri itu sisi kali sisi kali sisi. Ya, sisi pangkat 3 atau AB kali BC kali CG. Sama dengan 1/6 kali sisi kali sisi kali sisi. Sama dengan 1/6 kali sisi kuadrat kali sisi. Ya, bisa juga seperti itu. Sisi sendiri itu bisa jadi 2 sisi per 2 ya, sama saja dengan sisi. 2 sisi per 2 kan 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi sisi. Tapi kita buat menjadi 2 sisi per 2. 2-nya kita pindahkan ke depan dikali 1/6 jadi 2/6 kali sisi kuadrat kali sisi per 2. Kita lihat di sini. Nih, sisi per 2 itu sebagai tinggi dari limas OABCD. Ya, kenapa sisi per 2? Untuk utuhnya sebagai sisi dari kubus itu kan S. Sedangkan limas itu setengah dari kubus ya. Nih, tinggi limas itu setengah dari sisi kubus sehingga sisi per 2. Oleh karena itu, sisi kuadrat merupakan luas alas kubus ABCDEFGH dan sisi per 2 merupakan tinggi limas OABCD. Maka volume limas OABCD sama dengan 1/3 kali sisi kuadrat kali sisi per 2 atau 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Kita lanjut. Jadi rumus volume limas dapat dinyatakan sebagai berikut. 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Untuk contoh soalnya, perhatikan gambar. Di sini panjang PQ sama dengan 15 cm, QR sama dengan 9 cm, dan tinggi limas adalah 12 cm. Tentukan volume limas tersebut. Oke, diketahui. Ditanyakan. Nih, volume limasnya 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Dimana luas alasnya itu PQ kali QR ya, kali 12. PQ 15, QR 9, tinggi 12. Jadi 1/3 kali 135 kali 12 sama dengan volume limas tersebut 540 cm kubik. Terima kasih. Sampai sini Ibu cukupkan. Semoga kalian bisa belajar dengan video yang Ibu berikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.